Sahabatku yang dirahmati Allah, di video ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi dambaan setiap hati, sesuatu yang sering kita ucapkan dalam doa-doa panjang di malam yang sepi, yaitu bagaimana agar Allah memudahkan segala urusan kita. Kita semua pernah sampai di titik di mana hidup terasa berat, langkah terasa buntu, jalan terasa tertutup. Kita sudah berusaha, tapi hasilnya tetap jauh dari harapan. Kita sudah berdoa, tapi seolah belum ada jawaban. Kita sudah menunggu, tapi hati ini masih gelisah. Maka pertanyaannya adalah, apa sebenarnya kunci agar Allah memudahkan segalanya? Apa yang harus kita lakukan agar rahmat dan pertolongannya turun, bukan hanya sekali, tapi terus-menerus mengiringi setiap langkah kita? Dalam video ini, kita tidak akan bicara teori, tapi tentang perjalanan jiwa. Tentang cara hati menunduk, berserah, dan kembali menemukan cahaya Allah yang menuntun. Karena ketika Allah sudah memudahkan, bahkan yang paling sulit pun terasa ringan. Tapi ketika Allah belum menolong, bahkan hal kecil pun bisa terasa mustahil. Maka mari kita renungi bersama, dari hati ke hati, agar hidup kita dipenuhi kemudahan dari Allah yang maha lembut. Segala urusan akan dimudahkan oleh Allah, jika hati kita sudah mengenal siapa Allah sebenarnya. Sebab, seringkali yang membuat hidup terasa sulit bukan karena jalan kita benar-benar tertutup, tapi karena hati kita menjauh dari sumber segala kemudahan. Kita terlalu sibuk memikirkan cara, tapi lupa bahwa semua cara datang dari Dia. Kita terlalu fokus pada hasil, tapi lupa bahwa hasil hanyalah ciptaan dari kehendak-Nya. Tauhid adalah kunci pertama. Saat hati menancapkan keimanan dengan kuat, segala sesuatu yang tadinya tampak rumit perlahan menjadi terang. Karena hati yang bertauhid tidak panik saat diuji, tidak sombong saat diberi nikmat, dan tidak putus asa saat harapan terasa jauh. Hati itu yakin bahwa tidak ada satu daun pun yang jatuh tanpa izin Allah. Hati itu sadar bahwa segala sesuatu terjadi bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena izin dan kasih sayang Allah. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah dengan sepenuh jiwa, bukan hanya dengan lisan, sesungguhnya kita sedang menyerahkan seluruh beban hidup kita kepada yang paling berhak memegangnya. Dan di saat itulah, pertolongan Allah mulai bekerja secara halus, tanpa kita sadari. Seringkali kita baru tahu setelahnya, betapa semua yang sulit ternyata sedang diatur untuk menjadi mudah. Maka, sebelum mencari jalan keluar di luar diri, perbaikilah dulu hubungan hati dengan Allah di dalam diri. Kenali siapa Dia, rasakan kehadirannya, dan biarkan tauhid itu menjadi pondasi yang membuat langkah kita kokoh meski badai datang silih berganti. Banyak orang salah paham dengan konsep tawakal. Mereka mengira tawakal berarti berhenti berusaha, duduk pasrah menunggu takdir, dan berkata, biarlah Allah yang mengatur semuanya. Padahal, hakikat tawakal bukan berhenti, tapi melanjutkan langkah dengan hati yang tenang, karena percaya bahwa hasil sudah ditetapkan. Tawakal adalah seni menyerahkan hati, bukan menghentikan ikhtiar. Lihatlah para nabi, mereka semua berjuang keras, tapi hatinya tidak bergantung pada hasil. Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun, Nabi Ibrahim rela dibakar karena keimanan. Nabi Yusuf tetap sabar meski dipenjara, dan Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah berhenti bergerak meski dihina, disakiti, dan diusir dari tanah kelahirannya. Mereka semua berusaha sekuat tenaga, namun di ujung usaha itu, mereka berkata dengan tenang, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Itulah bentuk tertinggi dari tawakal, dan disitulah kunci kemudahan terbuka. Karena Allah mencintai hamba yang menyerahkan hasil kepadanya, tapi tetap berjuang di jalannya. Ketika hati kita sudah benar-benar berserah, Allah akan mengambil alih kendali hidup ini dengan cara yang menakjubkan. Ia mengatur urusan kita dari arah yang tak pernah kita sangka. Pintu rezeki terbuka dari arah yang dulu tak terpikirkan. Masalah yang terlihat rumit tiba-tiba menemukan solusinya, dan kita pun mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu dikejar dengan cemas. Ada kalanya kita hanya perlu berjalan sambil yakin bahwa Allah sedang menyiapkan yang terbaik. Maka jika engkau ingin dimudahkan, jangan hanya berdoa agar Allah memberi jalan, tapi berdoalah agar Allah menenangkan hatimu di dalam perjalanan. Satu hal yang sering dilupakan manusia adalah bahwa
Kemudahan tidak selalu datang dari berkurangnya beban, tetapi dari bertambahnya ketenangan dalam menghadapi beban itu. Kadang Allah tidak langsung menghapus masalah kita, tapi Ia memberi kita kekuatan untuk menghadapinya dengan hati yang damai. Itulah sebabnya ada orang yang hidupnya tampak sederhana, tapi wajahnya selalu tenang. Dan ada pula yang hidupnya tampak berlimpah, tapi hatinya selalu gelisah. Kunci kemudahan seringkali bukan pada keadaan luar, tapi pada keadaan dalam. Hati yang tenang adalah tanda bahwa Allah sedang bersamamu, karena ketika Allah hadir dalam jiwa, maka kesulitan apapun terasa bisa dihadapi. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Maka salah satu kunci terbesar agar Allah memudahkan segala urusanmu adalah dengan memperbanyak zikir, memperbanyak ingat kepadanya. Zikir bukan sekadar bacaan di bibir, tapi kesadaran batin bahwa setiap napas, setiap langkah, setiap kejadian, semua adalah bagian dari skenario ilahi yang sempurna. Saat engkau mulai belajar mengingat Allah dalam setiap momen, maka hatimu akan mulai tenang. Dan di saat hati tenang, pikiran jadi jernih, langkah jadi mantap, keputusan jadi tepat. Dari sanalah datang kemudahan yang sebenarnya. Maka, jangan hanya sibuk mencari solusi, sibuklah menenangkan hati. Jangan hanya fokus pada perubahan keadaan, fokuslah pada memperkuat hubungan dengan Allah. Karena jika Allah sudah menenangkan hatimu, dunia pun akan tunduk di bawah kekuatan jiwamu. Seringkali kita meminta Allah untuk menambah nikmat, tapi kita lupa untuk bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan. Kita menatap apa yang belum ada, sambil melupakan betapa banyak hal yang sebenarnya sudah Allah berikan tanpa kita minta. Kita ingin hidup lebih mudah, tapi kita tidak sadar bahwa rasa syukur itu sendiri adalah jalan menuju kemudahan. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu." Ayat ini bukan hanya janji, tapi juga rahasia kehidupan. Sebab ketika hati belajar bersyukur, maka pandangan hidup kita berubah. Kita tidak lagi melihat kekurangan, tapi kita mulai menyadari keberlimpahan. Kita tidak lagi sibuk mengeluh atas hal yang belum terjadi, tapi kita mulai tenang karena tahu Allah sudah memberi begitu banyak yang luar biasa. Rasa syukur membuat hati lembut, pikiran jernih, dan doa menjadi lebih kuat, karena Allah mencintai hamba yang pandai berterima kasih. Bersyukur bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan sikap hidup yang menerima takdir dengan lapang dada. Bersyukur berarti mampu melihat hikmah, bahkan dalam ujian. Orang yang bersyukur tidak berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi ia tahu bagaimana menafsirkan masalah dengan mata iman. Ia tahu bahwa sakit hati bisa menjadi jalan menuju pembersihan jiwa. Ia sadar bahwa kehilangan bisa menjadi jalan menuju kedekatan dengan Allah. Ia mengerti bahwa tidak semua yang sulit itu buruk, karena di balik setiap kesulitan, Allah sedang menulis sesuatu yang indah. Maka jika engkau ingin Allah memudahkan hidupmu, mulailah dari rasa syukur yang mendalam. Syukuri hal kecil, maka Allah akan percayakan hal besar. Syukuri setiap detik hidup, maka hidupmu akan terasa lapang. Kadang, kunci kemudahan bukan terletak pada apa yang kita perjuangkan, tapi pada bagaimana kita memandang apa yang sudah kita miliki. Semakin banyak bersyukur, semakin ringan langkah kita. Karena hati yang penuh syukur tidak punya ruang untuk keluh kesah. Dan disitulah Allah menurunkan pertolongan dengan cara yang tak terduga. Tidak ada kemudahan tanpa kesabaran. Karena sabar bukan hanya menunggu, tapi kemampuan menjaga hati tetap tenang di tengah badai. Orang yang sabar tidak berarti tidak merasa sedih, tapi ia mampu mengelola sedihnya agar tidak menghapus kepercayaannya kepada Allah. Sabar adalah ketika engkau tetap memilih taat walau berat. Sabar adalah ketika engkau tetap tersenyum walau hatimu terluka. Sabar adalah ketika engkau tetap berdoa walau belum ada tanda-tanda jawaban. Dalam setiap kesulitan, sabar adalah pelita yang menjaga agar hatimu tidak padam. Lihatlah bagaimana Allah menguji para kekasihnya. Nabi Ayub diuji dengan penyakit bertahun-tahun, tapi ia tetap berkata, "Ya Allah, Engkau tetap Maha Pengasih." Nabi Yusuf dijebloskan ke penjara karena fitnah, tapi ia tetap berkata, "Penjara lebih aku sukai daripada kemaksiatan." Dan Nabi Muhammad SAW sendiri, ketika dihina dan disakiti, beliau justru mendoakan kaumnya dengan lembut.
Inilah bentuk sabar sejati. Sabar yang melahirkan kekuatan, bukan kelemahan. Sabar yang membuat langkah tetap maju walau dunia terasa berat. Ketahuilah, setiap kali engkau bersabar, engkau sedang membuka satu pintu baru dalam pertolongan Allah. Karena sabar bukan sekadar menahan diri, tapi bentuk dari keyakinan bahwa Allah pasti menepati janjinya. Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba yang terus bersabar di jalan kebaikan. Kadang pertolongan Allah datang tepat setelah engkau hampir menyerah. Maka tahanlah sedikit lagi. Jangan putus asa hanya karena waktunya belum tiba. Jangan kecewa hanya karena hasilnya belum tampak. Ingat, bunga tidak mekar di musim pertama, tapi saat waktunya telah ditentukan. Begitu pula dengan doa dan perjuanganmu. Sabar adalah tanda bahwa engkau percaya kepada waktu Allah. Dan orang yang percaya kepada waktu Allah tidak akan pernah dikecewakan oleh takdirnya. Kadang, bukan karena Allah tidak mau memudahkan, tapi karena dosa-dosa kita menjadi penghalang bagi datangnya pertolongan. Kita ingin hidup tenang, tapi hati masih kotor oleh amarah dan dengki. Kita ingin rezeki lancar, tapi lisan masih sering menyakiti. Kita ingin doa dikabulkan, tapi masih banyak kesalahan yang belum kita mohonkan ampunannya. Maka kunci berikutnya agar Allah memudahkan segala urusan kita adalah dengan memperbanyak istighfar dan taubat. Karena istighfar bukan hanya ucapan di lisan, tapi bentuk kesadaran bahwa kita ini manusia lemah yang tidak bisa berjalan tanpa ampunan Allah. Allah mencintai hamba yang kembali kepadanya. Dalam setiap astagfirullah yang tulus, ada pintu ampunan yang terbuka, ada keberkahan yang turun, dan ada kesulitan yang perlahan-lahan hilang. Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberi jalan keluar dari setiap kesulitan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Betapa luar biasanya janji ini. Artinya, istighfar bukan hanya menyucikan dosa, tapi juga membuka jalan bagi segala kemudahan hidup. Maka biasakanlah hati untuk selalu kembali. Jangan biarkan dosa menumpuk hingga menghalangi cahaya Allah masuk ke dalam jiwamu. Setiap kali engkau merasa hidup terasa berat, coba lihat kembali ke dalam dirimu. Mungkin ada kesalahan yang belum disadari, mungkin ada hati yang belum dimaafkan, atau mungkin ada amal yang belum diperbaiki. Segeralah kembali kepada Allah dengan taubat yang tulus. Jangan tunggu waktu lapang, karena justru dalam sempitnya hidup, taubat terasa lebih bermakna. Ketika engkau menangis di hadapan Allah, mengakui kesalahan dan memohon ampun, maka Allah yang maha lembut akan menurunkan rahmatnya. Ia akan mempermudah langkahmu, menenangkan hatimu, dan membersihkan jalan hidupmu dari segala penghalang yang membuatmu tersesat. Maka jangan pernah lelah beristighfar, sebab di balik setiap istighfar ada rahasia besar. Allah sedang membuka jalan untukmu. Doa adalah senjata seorang mukmin, tapi senjata itu hanya tajam jika disertai keyakinan yang kuat. Banyak orang berdoa setiap hari, namun hatinya masih ragu apakah Allah akan mengabulkan. Mereka memohon dengan bibir, tapi di dalam hatinya ada keraguan kecil yang berkata, mungkin ini mustahil. Padahal Allah sudah berjanji, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Janji ini tidak mungkin salah. Yang sering salah adalah keyakinan kita kepada janji itu. Ketika engkau berdoa dengan hati penuh yakin, maka doa itu bagaikan panah yang melesat tepat ke langit. Ia tidak akan berhenti sampai Allah menjawabnya dengan cara terbaik. Kadang jawaban doa datang cepat, kadang lambat, kadang tidak dalam bentuk yang kita minta, tapi selalu dalam bentuk yang kita butuhkan. Maka jangan menilai doa dari hasil yang tampak, tapi dari ketenangan yang lahir setelah engkau berdoa. Karena setiap kali engkau menengadahkan tangan, Allah sedang mendengar, dan malaikat sedang mencatatnya sebagai ibadah yang paling mulia. Keyakinan dalam doa lahir dari pengetahuan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada masalah yang terlalu sulit baginya, tidak ada urusan yang terlalu kecil untuk diperhatikan olehnya. Bahkan sebelum engkau meminta, Allah sudah tahu apa yang engkau butuhkan. Maka ketika engkau berdoa, jangan hanya mengucapkan kata-kata, tapi hadirkan seluruh jiwamu. Berbicaralah kepada Allah seperti seorang anak yang curhat kepada ayahnya. Buka hatimu, ceritakan segalanya, dan percayalah bahwa Allah sedang mendengarkanmu dengan penuh kasih sayang. Doa yang diiringi keyakinan adalah magnet kemudahan.
Ketika hatimu yakin, langkahmu jadi mantap. Ketika hatimu percaya, Allah akan membuka jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Bahkan jika seluruh dunia berkata, tidak mungkin, Allah bisa berkata, jadilah, dan maka terjadilah. Maka jangan berhenti berdoa bahkan ketika harapan tampak tipis. Karena justru di saat engkau merasa paling lemah, doa yang tulus bisa menggetarkan arasinya. Dan siapapun yang tidak pernah berhenti berdoa akan selalu hidup dalam perlindungan dan kemudahan dari Allah. Kita sering memohon agar Allah memudahkan segala urusan, namun tanpa sadar, kita sendiri masih mempersulit urusan orang lain. Kita ingin dimudahkan, tapi masih menutup hati untuk memaafkan. Kita ingin dilapangkan rezeki, tapi masih pelit menolong. Padahal, salah satu cara Allah memudahkan hidup kita adalah dengan melihat bagaimana kita memudahkan hidup orang lain. Rasulullah bersabda, barang siapa memudahkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan akhirat. Hadits ini sederhana, tapi dalam maknanya, ia mengajarkan bahwa kemudahan bukan hanya hasil dari doa, tapi juga hasil dari perbuatan. Ketika engkau menolong orang lain dengan ikhlas, sebenarnya engkau sedang menolong dirimu sendiri. Setiap kali engkau memberi, Allah menyiapkan pengganti yang lebih baik. Setiap kali engkau memaafkan, Allah menghapus satu beban di hatimu. Dan setiap kali engkau menahan diri untuk tidak menyakiti, Allah menyiapkan ketenangan yang lebih dalam. Maka jika engkau ingin hidupmu dimudahkan, periksa hubunganmu dengan sesama manusia. Apakah engkau sudah jujur dalam berucap, adil dalam bersikap, lembut dalam menilai, dan ikhlas dalam membantu? Kadang, kemacetan hidup yang kita rasakan bukan karena kurangnya doa, tapi karena masih ada hati yang tersakiti oleh perbuatan kita. Maka mintalah ampun kepada Allah dan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Maafkan mereka yang pernah menyakiti, doakan mereka yang melukai, dan bantu mereka yang membutuhkan meski dengan cara yang sederhana. Karena Allah akan memperlakukanmu sebagaimana engkau memperlakukan orang lain. Jika engkau lembut, Allah akan memudahkan. Jika engkau keras, hidupmu pun terasa keras. Maka tebarkanlah kebaikan sekecil apapun. Tersenyumlah, tolonglah, maafkanlah. Karena di balik satu kebaikan kecil, mungkin Allah sedang membuka pintu besar bagi hidupmu. Dan disitulah rahasia kemudahan bekerja, bukan dari langit turun tiba-tiba, tapi dari lembutnya hatimu dalam memperlakukan makhluknya. Tidak semua kesulitan datang karena ujian, sebagian datang sebagai peringatan. Ada saat di mana Allah menunda kemudahan bukan karena Ia benci, tapi karena Ia ingin kita sadar. Dosa-dosa yang kita anggap kecil bisa jadi menjadi penghalang besar bagi datangnya pertolongan Allah. Lisan yang suka mengeluh, hati yang iri, tangan yang enggan memberi, pandangan yang tidak dijaga, semua itu adalah beban yang membuat hidup terasa sempit. Allah tidak akan menurunkan keberkahan pada hati yang keras dan lalai. Maka siapapun yang ingin dimudahkan harus berani membersihkan dirinya dari dosa. Dosa itu seperti debu yang menutupi cermin hati. Semakin banyak, semakin sulit hati melihat cahaya Allah. Kita salat, tapi hati tetap gelisah. Kita berdoa, tapi terasa jauh. Kita berusaha, tapi hasilnya selalu buntu. Padahal bisa jadi bukan karena Allah tidak menjawab, tapi karena dosa-dosa kita menghalangi doa itu untuk naik. Maka jangan biarkan hatimu terus kotor. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika jatuh dalam dosa, segera bangkit. Jangan tunda taubat hanya karena merasa belum siap, sebab siap atau tidak, waktu tidak akan menunggu. Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuninya. Tidak ada aib yang terlalu dalam untuk ditutupinya. Yang penting adalah kejujuran hati dalam mengakui kesalahan. Maka perbanyaklah istighfar, bukan karena engkau merasa banyak dosa, tapi karena engkau sadar tanpa ampunan Allah, hidup ini terlalu berat. Setiap istighfar membersihkan beban. Setiap air mata taubat membuka jalan baru. Dan setiap penyesalan yang tulus adalah tanda bahwa Allah masih menyayangimu. Karena ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, Dia tidak akan membiarkannya jauh terlalu lama. Ia akan mengetuk hati itu dengan ujian, lalu mengantarnya kembali dengan lembut. Maka jika engkau ingin hidupmu dimudahkan, bersihkanlah hatimu.
Karena kemudahan tidak akan tinggal di hati yang penuh maksiat, tapi akan menetap di hati yang bersih dan tunduk di hadapan Allah. Pada akhirnya, setelah semua usaha, doa, sabar, syukur, dan taubat kita lakukan, akan tiba satu titik di mana kita hanya bisa berkata, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu." Dan itulah titik tertinggi dalam hidup seorang mukmin. Ketika kita berhenti memaksa, berhenti mengatur, berhenti mengeluh, lalu benar-benar berserah kepada takdir Allah dengan sepenuh hati. Di saat itu, ketenangan akan datang dengan sendirinya. Karena siapapun yang sudah menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, tidak akan pernah kehilangan arah. Menyerahkan bukan berarti berhenti berjuang, tapi berhenti merasa bahwa kita bisa mengendalikan semuanya. Karena sejatinya, kita tidak pernah benar-benar mengendalikan apapun. Kita hanya berusaha di atas skenario yang Allah sudah tulis sejak lama. Maka biarkan Allah menulis kisah hidupmu dengan caranya sendiri. Tugasmu hanya berbuat baik, berdoa, dan percaya bahwa apapun yang terjadi, pasti untuk kebaikanmu. Kadang Allah menunda karena Ia ingin melindungimu. Kadang Allah menutup pintu karena Ia sedang menyiapkan yang lebih indah. Kadang Allah memisahkanmu dari sesuatu karena Ia ingin mempertemukanmu dengan yang lebih baik. Semua itu adalah bentuk kasih sayang, bukan penolakan. Maka lepaskan segala beban dengan kalimat yang paling indah di dunia. Hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Cukuplah Allah bagi kita. Tidak ada yang lebih kuat darinya, tidak ada yang lebih tahu darinya, dan tidak ada yang lebih lembut dari kasih sayangnya. Serahkan segalanya kepadanya dan rasakan bagaimana hidupmu mulai berubah. Masalah yang dulu tampak rumit, kini terasa ringan. Luka yang dulu menyakitkan, kini terasa sebagai pelajaran. Jalan yang dulu gelap, kini mulai diterangi cahaya. Karena Allah sudah mengambil alih hidupmu, dan tidak ada yang lebih indah daripada itu. Dan ketika engkau sampai di titik itu, titik di mana hatimu benar-benar tenang, maka engkau akan sadar bahwa kemudahan bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hati yang mampu menghadapi segala masalah dengan tenang, karena yakin Allah selalu bersamamu. Jika engkau sedang berada di masa yang sulit, jangan menyerah. Teruslah berdoa, bersabar, bersyukur, beristighfar, dan berbuat baik. Karena setiap langkah menuju Allah tidak akan pernah sia-sia. Setiap air mata yang jatuh karenanya tidak akan pernah diabaikan. Dan setiap hati yang berserah penuh kepadanya akan selalu diberi kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena sesungguhnya, kunci utama agar Allah memudahkan segala urusan kita adalah ketika kita berhenti bergantung pada diri sendiri dan mulai bergantung sepenuhnya kepada Dia. Allah yang Maha Mengatur, Maha Penyayang, dan Maha Memudahkan. Maka, jika video ini menyentuh hatimu, tulislah di kolom komentar apa doa dan perjuangan yang sedang kamu titipkan kepada Allah. Siapa tahu, dengan saling mendoakan, Allah memudahkan kita semua. Dan jangan lupa, bagikan video ini agar lebih banyak hati yang dikuatkan oleh cahaya Allah.